Film Hidden ini bercerita tentang sebuah keluarga kecil yang terpaksa bersembunyi di dalam tempat persembunyian ruang bawah tanah setelah terjadi penyebaran virus misterius. Keluarga tersebut beranggotakan sang ayah yang bernama Ray, istrinya yang bernama Claire, dan anaknya yang bernama Zoso, atau biasa disebut Zoe. Sudah 301 hari lamanya mereka tinggal di bawah tanah. Satu-satunya pintu utama di tempat itu adalah sebuah pintu besi di langit-langit yang sudah mereka rantai kuat dan tidak pernah mereka buka sejak pertama kali mereka masuk. Pintu tersebut menghadap langsung ke dunia luar yang sudah berubah menjadi seperti kota mati yang dipenuhi dengan makhluk atau monster misterius yang mereka sebut sebagai The Breeders. Nah, nggak perlu banyak basa-basi lagi, langsung kita masuk aja ke dalam alur cerita filmnya. Film ini dimulai pada saat Zoe sedang bersembunyi di kolong tempat tidur. Jadi Zoe ini punya boneka yang bernama Olive. Zoe ini mempunyai hayalan kalau bonekanya bisa berbicara dengan dirinya. Olive bilang kalau mereka harus bersembunyi. Dan Olive bermimpi bahwa para breeders yang ada di luar sana itu akan menemukan mereka di bawah tanah. Zoe sangat takut persembunyian mereka diketahui para breeders itu. Sampai akhirnya Zoe ini penasaran sama pintu tempat mereka masuk ke bawah tanah itu. Akhirnya ayah dan ibunya membawa Zoe untuk melihat pintu tempat mereka masuk, yang ternyata pintu tersebut sangat kuat dan tertutup rapat. Kemudian mereka menghitung sudah berapa lama mereka tinggal di sana. Ternyata mereka sudah di sana selama 301 hari lamanya. Cerita berlanjut saat Zoe ingin makan. Ternyata di bawah tanah itu sudah tersedia banyak makanan kaleng. Tapi saat Zoe mau membuka makanan kalengnya, ternyata makanan kaleng itu sudah habis, seperti ada yang makan. Pas diperiksa ternyata banyak kaleng yang sudah pada bolong, seperti ada yang ngambil gitu. Padahal mereka di sana hanya ada 3 orang saja, dan mereka mengira juga nggak ada ruangan yang bolong. Satu-satunya ruangan yang ada bolongannya ya cuma bolongan udara aja yang menembus langsung ke atas tanah. Karena pintu tempat mereka masuk itu tertutup sangat rapat. Mereka mencurigai ada tikus yang masuk. Namun Zoe sangat tidak percaya bahwa itu tikus yang mencurinya. Karena lubang yang ada di kaleng itu seperti bukan digigit tikus. Akhirnya mereka makan makanan yang tersisa dan harus ngirit-ngirit karena persediaan makanan semakin menipis. Mereka juga harus pergi ke permukaan untuk mencari makanan. Nah, di saat Zoe dan ibunya sedang bermain game, di sana Zoe bertanya ke ibunya, apakah hanya kita yang masih hidup? Terus ibunya nggak jawab apa-apa, tapi ibunya ngajak Zoe ngambil periskop untuk Zoe, biar dia bisa melihat keadaan di atas tanah. Untuk pertama kalinya Zoe melihat dunia luar setelah 300 hari mereka tinggal di bawah sana. Zoe melihat di luar itu seperti kota mati, gelap, sunyi, dan tidak ada siapapun. Setelah itu Zoe kembali ngobrol sama ibunya. Di sela-sela obrolan itu Zoe mendengar ada suara-suara aneh. Dia lihat ada pencuri makanan yang selama ini dicari. Ternyata pencuri itu adalah seekor tikus. Ternyata dugaan ayah ibunya selama ini itu benar, seekor tikus yang udah mencuri. Nah, tikus itu lagi makan makanan kaleng milik mereka. Pas lagi diam-diam ayahnya mau membunuh tikus, tikusnya malah kabur ngelewatin meja yang di atasnya ada sebuah lilin. Saking fokusnya mereka sama tikus, ternyata tikus itu nyenggol lilin yang ada di sana. Akhirnya terjadilah kebakaran yang lumayan besar di bawah tanah itu, sampai asapnya keluar dari lubang satu-satunya tempat mereka masuk. Asap itu sangat banyak. Mereka pun panik karena takut persembunyiannya diketahui. Terus mereka kan penasaran nih, apakah di luar itu ada asap atau enggak. Akhirnya ayahnya ngeliat ke permukaan pakai periskop yang mereka punya. Ternyata di atas itu sudah banyak asap. Akhirnya ayah dan ibunya nekat nih naik ke atas untuk membersihkan abu bekas asap kebakaran tadi. Dan menyuruh Zoe untuk tetap di bawah, apapun keadaannya, dan jangan pernah dibuka pintunya. Mereka harus bergerak cepat. Tidak boleh lebih dari 3 menit mereka ada di luar sana.
Di saat Zui lagi nunggu di bawah, tiba-tiba ada suara langkah kaki dari atas. Lalu Zui mengikuti langkah kaki itu yang terdengar dari bawah. Diam-diam Zui memantau keadaan dari bawah melalui periskop. Ternyata di sana Zui melihat ada para breeders itu ada di belakang ayah ibunya. Zui pun teriak memanggil nama ayah dan ibunya. Akhirnya Zui memberanikan diri keluar dari bawah tanah. Pas Zui udah sampai di luar, dia mencari sambil berteriak memanggil ayah dan ibunya. Padahal kan dia harusnya nggak boleh berisik ya, dan nggak boleh keluar dari bawah sana. Pas lagi nyari-nyari, akhirnya Zui bertemu dengan ayah dan ibunya. Mereka pun buru-buru masuk ke bawah tanah lagi dan menutup rapat pintu masuknya itu. Tapi pas mereka sampai bawah, mereka ini mendengar ada langkah kaki seseorang di atas tanah. Zui pun menangis ketakutan. Dia disuruh diam dan gak boleh berisik. Akhirnya dia bisa diam karena ditenangin sama ayahnya. Ibunya pun terus memantau langkah kaki itu. Ketika Zui sudah bisa tenang, ternyata boneka yang dipegang Zui talinya nyangkut di sebuah besi yang membuat boneka ini berbunyi dengan keras. Lalu dengan cepat ayahnya mematikan suara boneka itu dan merobek serta menghancurkannya. Hal itu membuat Zui sedih dan menangis lagi. Para breeders itu pun akhirnya menuju pintu masuk dan berusaha membuka pintunya. Dan benar saja ternyata para breeders itu berusaha menghancurkan ruang bawah tanah itu dan berhasil masuk. Mereka berusaha keluar dari sana lewat suatu lubang kecil. Ibunya sudah bisa keluar, Zui juga sudah bisa, tinggal ayahnya yang sulit keluar dari sana karena nggak muat lewat lubang itu. Tangan ayahnya pun patah karena terlalu dipaksakan untuk keluar dari sana. Dan ketika ayahnya mau berhasil keluar, ayahnya malah jatuh dan diserang sama para breeders itu. Zui dan ibunya sangat syok melihat itu semua. Zui ini sempat nyalahin ibunya karena dia bilang ibunya ini nggak nyelamatin ayahnya. Jadi gemes ya, banyak basa-basi, bukannya langsung sembunyi, malah ribet di sana. Akhirnya mereka pun lari dari tempat itu. Tapi keburu ketahuan sama para breeders itu. Dari atas sudah ada helikopter yang mengejar mereka. Akhirnya mereka terperangkap di jaring-jaring yang dilempar dari helikopter. Dan para breeders itu langsung menginterogasi Zui dan ibunya. Mereka juga mengambil darah ibunya Zui. Di sana ibunya ditanya, sudah berapa lama mereka ada di bawah tanah? Terus berhubungan sama siapa? Terus para penghisap itu bersiap untuk mengeksekusi Zui dan ibunya. Karena pas diambil darah, kayaknya ibunya ini sudah terinfeksi virus gitu. Makanya mereka mau dibunuh sama para breeders. Namun tiba-tiba ayahnya Zui muncul dan membunuh salah satu para breeders. Ayahnya ini sudah berubah fisiknya. Matanya merah, venanya hitam, dan memiliki kekuatan fisik yang luar biasa. Sampai ia membunuh 3 para breeders lagi dan ditembak berkali-kali pun ayahnya masih tetap hidup. Nah, saking para penghisap itu fokus ke ayahnya Zui, akhirnya Zui dan ibunya melarikan diri dari jaring-jaring itu. Zui mengumpat di salah satu mobil yang ada di sana, tapi nggak sama ibunya nih. Ternyata ibunya itu ada di luar karena ingin menyelamatkan anaknya. Ibunya pun berubah menjadi seperti zombie. Lalu Zui melihat ibunya ingin dibunuh oleh para breeders itu. Zui pun juga langsung berubah jadi kayak zombie gitu dan ingin membunuh para breeders itu. Tapi ibunya bilang jangan membunuh dia dan kamu dapat mengendalikan diri kamu sendiri. Akhirnya Zui dan ibunya kembali berubah menjadi manusia biasa lagi dan berusaha melarikan diri. Pas mau melarikan diri, dia ketemu sama ayahnya yang masih hidup, tapi udah sekarat karena luka tembakan yang parah dari para breeders. Akhirnya ayahnya pun meninggal di tempat itu saat itu juga. Zui dan ibunya sangat sedih. Namun helikopter terus memantau keadaan mereka. Akhirnya mereka pun pergi meninggalkan ayahnya sendirian dan mencari tempat berlindung. Pagi harinya mereka sudah terbangun seperti di dalam goa gitu. Tiba-tiba mereka mendengar ada orang yang nyamperin mereka. Mereka pun ketakutan. Tapi ternyata orang yang datang itu adalah Juineri. Juineri itu adalah tetangganya sekaligus teman dekatnya Zui saat mereka masih hidup normal. Zui dan ibunya kaget kenapa si Zui ini bisa menemukan mereka.
Ternyata dia nemuin jaketnya Zui yang tersangkut di reruntuhan. Akhirnya, Joey Neri membawa Zui dan ibunya ke suatu ruangan bawah tanah juga, yang ternyata di sana ada orang tuanya Zui dan para tetangganya yang dulu tinggal bersama di satu komplek itu. Akhirnya mereka bergabung dan bersembunyi di sana. Dan film pun selesai. Eits, tapi jangan langsung di skip dulu. Di sini aku mau nerangin kenapa mereka bisa tinggal di bawah tanah. Jadi di sela-sela scan film ini nyeritain bagaimana semua itu bisa terjadi. Jadi di kota itu pemerintah memberitahu bahwa ada sebuah virus yang dapat mengubah orang-orang menjadi seperti zombie. Masyarakat di kota itu pun buru-buru pergi, namun semuanya sudah terlambat. Jalanan sudah ditutup, tidak ada lagi orang yang boleh keluar dari kota itu. Ternyata semua masyarakat yang tinggal di kota itu sudah terinfeksi virus tersebut. Jadi pemerintah merencanakan untuk membumi hanguskan, atau istilahnya kayak dibom gitulah kota kecil itu, agar semua masyarakatnya itu mati. Masyarakat yang ingin keluar dari kota pun panik melihat kota kecilnya dibom oleh sebuah pesawat. Akhirnya ibunya Zui memiliki ide untuk bersembunyi di bawah tanah. Bawah tanah itu berada di TK Kingsville. Di sana ada tempat persembunyian ruang bawah tanah. Mereka bertiga pun segera bergegas masuk ke dalam bawah tanah sebelum bom itu menghancurkan segalanya. Akhirnya mereka berhasil bersembunyi di bawah tanah itu selama 302 hari. Dan begitulah asal-usulnya. Tapi film ini seru banget dan menegangkan juga. Jadi jangan lupa ditonton ya. Saya memohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan selama video ini. Dan saya ucapkan terima kasih. Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken.